Sebetulnya Presiden Jokowi lihat peristiwa ini sebagai apa? Sebagai atasan dari Pak Muldoko, tentu Presiden mesti kasih warning. Kalau dia diam, itu artinya dia setujui. Kalau dia ngomong, maka mesti disiapkan teks yang bagus supaya nggak salah bicara lagi. Mudah-mudahan staf Presiden sudah menyiapkan teks keterangan pers dari Presiden. Ini adalah urusan remeh-temeh yang saya bilang kepada siapapun Anda yang menyeret-nyeret nama Jokowi dan Presiden Joko Widodo dalam urusan internal Partai Demokrat, saya akan maju dan saya akan menghadapi kalian. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Oleh sebab itu nanti ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya sehingga pemerintah mendapat laporan. Dunia politik tak seindah yang kita mimpikan. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity. Sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ini big question mark-nya, itu tanda tanya besar. Itu sebetulnya Presiden Jokowi lihat peristiwa ini sebagai apa? Sebagai atasan dari Pak Muldoko, tentu Presiden mesti kasih warning. Kalau dia diam, itu artinya dia setujui. Kalau dia ngomong, maka mesti disiapkan teks yang bagus supaya nggak salah bicara lagi. Jadi ini problem istana malam ini nih, menyusun teks Presiden untuk diucapkan besok. Karena dia mesti ngomong Presiden tentang peristiwa ini. Ini peristiwa nasional. Orang akan lihat misalnya dulu juga banyak partai yang dikudeta itu. Kita ingat PDIP Perjuangan yang menghasilkan kerusuhan di Jakarta pada waktu itu. Jadi Pak Presiden harus betul-betul memberi semacam pidato singkat terhadap peristiwa ini. Kalau dia diam, tidak memberi komentar, artinya Presiden menyetujui aktivitas politik Muldoko. Itu rumusnya. Nah, kita mau tunggu besok apa yang akan diucapkan oleh Presiden. Mudah-mudahan staf Presiden sudah menyiapkan teks keterangan pers dari Presiden agar supaya Presiden tidak lagi salah ngomong itu. Jangan keluar dari teks, karena kebiasaan beliau kalau keluar dari teks itu jadi ngaco dan bahan bully dari netizen. Siapapun yang menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo dalam urusan kalian yang namanya Partai Demokrat ini adalah urusan remeh-temeh yang saya bilang kepada siapapun Anda yang menyeret-nyeret nama Jokowi dan Presiden Joko Widodo dalam urusan internal Partai Demokrat, saya akan maju dan saya akan menghadapi kalian. Itu sebabnya kenapa saya bilang jangan membawa-bawa nama Jokowi dan Presiden dalam urusan ini. Ini urusan internal, ini urusan pribadi Pak Muldoko. Ketika Anda menyebutkan menduga-duga nama Presiden Joko Widodo, maka saya akan tampil. Kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Oleh sebab itu nanti ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada 2 KLB. Nah, sekarang dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua, berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang
berlaku pada saat sekarang ini. Nah, bagi pemerintah ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak. Nah, nanti kita nilai. Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat, jadi kita nggak boleh main-main gitu. Jadi ADART yang sah itu sampai sekarang di Kemenkumham yang diserahkan tahun 2020 itu nanti dasar utamanya. Lalu kalau ada yang mengajukan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah apa tidak, nanti kita semuanya akan nilai. Nah, kemudian saudara, kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja orang menuding itu KLB itu dikawal, KLB itu apa namanya dilindungi. Enggak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan. Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada 2 dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang oleh undang-undang tidak boleh. Seperti sekarang undang-undangnya sama berlaku, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Maaf, kemarin di televisi saya menyebut tahun 78. Yang benar tahun 98. Yang dokumennya jelas. Pemerintah akan menilai keabsahan itu nanti. Tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan. Saya benar-benar tidak menyangka, karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini. Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil serta akan sepenuhnya menegakkan peranata hukum yang berlaku, baik itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Partai Politik, maupun AD dan ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat. Namun dunia politik tak seindah yang kita mimpikan. Gangguan terhadap Partai Demokrat, gangguan terhadap kita semua belumlah usai. Karenanya, mari kita makin bersatu dan makin merapatkan barisan di bawah komando dan kepemimpinan Ketua Umum AHY. Saya mengajak para kader untuk berjuang bersama, berjuang sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di tanah Indonesia ini. Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai, saya ulangi, perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan.
sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menuntun langkah kita serta memberikan pertolongan kepada kita semua.